Dua sosok berjubah hitam, salah satunya adalah Xiao Yan sendiri, salah satunya adalah tiruan dari dewa asli. Sekarang Xiao Yan tidak yakin apakah tebakannya benar, jadi saya berencana untuk memverifikasinya pada mereka berdua. Jika itu benar, segala sesuatu dalam ilusi dibangun berdasarkan ingatan yang dimiliki oleh Xiao Yan, artinya metode keduanya hanya akan ada dalam ingatan Xiao Yan. Ilusi sebelumnya terlalu salah, itu sangat palsu, bahkan orang awam seperti Xiao Yan dapat membedakannya secara sekilas. Dan jika momen ini hanyalah ilusi, jadi ilusi ini adalah ilusi terkuat yang pernah dialami Xiao Yan. Tatanan kuno keabadian dan iblis di tangan Xiao Yan secara alami palsu. Tapi itu cukup untuk menarik perhatian Tian Xun dan Ning Yao. Sebelum mereka berdua dapat berbicara, Xiao Yan berbalik dan pergi. Setelah dewa asli dan klon bertukar posisi satu sama lain, mereka bergegas ke lubang yang berbeda. Tujuan pertukaran posisi adalah untuk membingungkan kedua raja roh. Hanya saja kecuali dua raja spiritual di sini, masih banyak lagi tokoh lainnya, mereka semua adalah wajah asing dalam ingatan Xiao Yan. Orang-orang yang pernah saya lihat dalam hidup saya telah melihat pemandangan yang tak terhitung jumlahnya, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk dapat mengingat semuanya. Namun kenangan ini selalu ada di benaknya, ilusi masih dapat dibangun dan diatur ulang melalui memori. Inilah kekuatan ilusi Tian Xun, mengejar klon dewa asli ke dalam gua, dan ujung gua ini adalah jalan buntu. Mereka telah sampai pada akhir, serahkan orde kuno dewa dan iblis. Tian Xun mendengus dingin. Nada dan penampilannya persis sama dengan yang ada di ingatan Xiao Yan, namun nyatanya, Xiao Yan tidak ingat banyak tentang Tian Xun. Jadi sekarang tidak ada cara untuk membedakannya. Maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Xiao Yan mencibir, klon dewa asli telah menembus 7 bintang, sekarang kita harus menghadapi Tian Xun di langkah ke-9. Masih mampu bertarung bagaimanapun, yang perlu kita cari tahu sekarang adalah apakah ini sebuah fantasi, fiksi atau kenyataan. Tian Xun menembak dengan satu telapak tangan di udara. Telapak tangan yang tampak sederhana ini sebenarnya mengandung misteri yang hanya bisa dilihat oleh orang kuat abadi. Sebuah telapak tangan berisi kekuatan abadi, kekuatan luar biasa. Ledakan. Seluruh gua tampak bergetar, tanah longsor. Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, sosok itu tiba-tiba bergegas keluar tanpa ada penghindaran. Menghadapi telapak tangan raksasa yang ditembak oleh Tian Xun, Xiao Yan meninju tanpa menahan kekuatan sedikitpun. Bang! Tabrakan mengerikan melanda saat berikutnya. Seluruh gua dipenuhi asap dan debu. Hanya melalui bayangan Anda dapat melihat bahwa dua sosok sedang bertarung sengit saat ini. Keduanya datang dan pergi, tampaknya memiliki kekuatan yang setara, tidak ada kehancuran mutlak untuk sementara waktu. Dan di sisi lain Xiao Yan sendiri dikejar oleh Ning Yao. Hingga sosok Xiao Yan tiba-tiba berhenti berbalik menghadap Ning Yao. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya, di antaranya adalah apa yang disebut dunia kuno abadi dan iblis yang baru saja kita musnahkan, kilatan api. Saya melihat tatanan kuno dibakar menjadi abu. Xiao Yan tidak berkata apa-apa mengenakan jubah hitam, sulit untuk mengatakan yang sebenarnya, belum ada hasil pasti yang didapat, jadi lebih baik sembunyikan identitas Anda, kamu berani menipuku. Wajah Yingsai Ning Yao tiba-tiba menjadi marah. Dia memancarkan niat membunuh yang kuat, menatap Xiao Yan di balik jubah besar. Teknik ketiga Tian Jifa, cengkeraman hantu jahat. Ning Yao langsung mengubah sidik jarinya. Sebuah tangan abu-abu besar membuka jarinya dan menuju ke arah Xiao Yan. Metode Tianji. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Itu bukan masalah. Guntur menyambar di bawah kaki Xiao Yan menghadapi serangannya. Dia segera menghindar dengan kecepatan luar biasa sebelum jari-jarinya bisa disatukan. Teknik keempat hukum Tianji, 1000 jalan Buddha dan segel setan. Sidik tangan Ning Yao berubah tiba-tiba, bayangan besar perlahan memadat mengambil ruang yang tidak cukup luas. Biarkan aku melihat di mana kamu bersembunyi.
Meskipun itu adalah keterampilan bertarung yang sama namun saat ini, kekuatan Ning Yao beberapa tingkat lebih kuat. Hancurkan langit dan bumi menuju Xiao Yan. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya tapi saat aku melihat segel ini mengembun, dia mengerutkan kening, karena detailnya skill bertarung ini Xiao Yan tidak mengetahuinya sebelumnya, tidak ada rincian mengenai pertarungan tersebut. Dan di sisi lain Tianxun bertarung melawan klon dewa asli keganasan serangannya, dan dia menunjukkan banyak metode ampuh dan keterampilan bertarung yang belum pernah ada sebelumnya. Paksa klon dewa asli untuk mundur terus-menerus, bukankah ini hanya ilusi? Apakah saya salah paham? Xiao Yan tercengang segala sesuatu di depan Anda. Hal ini membuat Xiao Yan sangat curiga. Kita tidak bisa terus berjuang. Xiao Yan segera mengambil keputusan. Dia sangat mengenal gua itu, jadi kedua gua tersebut diperkenalkan oleh klon dewa asli, dan semua lubang gelap hampir pada waktu yang bersamaan. Xiao Yan dan klon dewa asli segera bergegas ke gua yang gelap dan menghilang. Sudah ada lapisan kabut yang menghalangi kekuatan jiwa oleh karena itu, bahkan setelah Tianxun dan Ning Yao mengejar mereka, saya masih kehilangan Xiao Yan. Bagaimana mungkin, jika ini bukan ilusi? Apakah dia bertemu Ning Yao dan Tianxun secara kebetulan? Di gua yang gelap, saya orang pertama yang tiba, dengan kaki di atas guntur yang ekstrim. Setelah beberapa saat, tiruan dari dewa asli juga muncul dan bergabung dengan tubuh utama Xiao Yan. Xiao Yan duduk bersila mata menunjukkan pemikiran, benarkah? Apakah semua yang terjadi itu benar? Tianxun dan Ning Yao nyata. Maka leluhur Hang Wang yang muncul sebelumnya juga nyata dan kantuk mata anjing itu semua nyata, tidak ada ilusi sama sekali. Apakah itu hanya dugaan? Tapi bagaimana mata anjing bisa tertidur? Ini tidak masuk akal namun ini bukanlah hal yang paling tidak masuk akal, jika kita melihat situasi secara keseluruhan, tampaknya tidak ada keraguan konspirasi ini sempurna, leluhur Hang Wang merencanakan situasi ini dengan ilusi dan racun, dan sekarang dia lari. Petik 2. Jadi semuanya di sini benar tapi apa tujuan leluhur Hang Wang melakukan permainan ini? Petik 2. Lihat situasinya sebelumnya. Gua ajaib berisi cahaya ini sudah ada sejak lama, banyak orang telah memasukinya maka itu selalu ada itu juga ada sekarang mata Xiao Yan sedikit menyipit. Sekarang ada kabut besar di hatiku tampaknya menyelubungi kebenaran, yang seharusnya jelas memang dari analisa tidak tahu semuanya tampak nyata, namun premisnya adalah mata anjing tidak tertidur lelap tidur nyenyak, mata anjing inilah yang membuat Xiao Yan paling bingung. Dalam situasi ini Xiao Yan hanya bisa melihat pagoda Zichen Suling, Cimi masih berada di pagoda Zichen Suling, jika dia bisa dibebaskan artinya tidak ada masalah. Xiao Yan menutup matanya, tapi saat berikutnya Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya mata melebar, aku kehilangan kontak dengan pagoda Zichen Suling. Pagoda Zichen Suling telah menghilang. Xiao Yan terkejut dia tidak pernah merasa begitu panik untungnya, Xiao Yan cepat tenang. Karena dia sekarang bisa yakin 100%. Segala sesuatu yang terjadi di depan Anda hanyalah ilusi. Tapi yang membuat Xiao Yan takut adalah, itu saya khawatir ilusi ini telah terungkap sebelum saya menyadarinya.